Mati aja kita nggak bisa mikirkan mati. Padahal kalau kita memikirkan mati, hati kita lembut. Kalau sudah lembut, takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sehingga ada kekuatan amal. Lembut hati kita. Kalau kita memikirkan mati hari-hari, oh saya mati sebentar lagi nih, habis duduk berdiri saya takutnya mati. Ya, jadi kita bisa tambah taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita mikirnya hidup, ya kan, masih lama, kayak seakan-akan hidup kita ini masih lama. Jadi keras hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dan lagi terus kita ini mengusahakan usaha atas iman, sehingga kalau iman sudah menjadi baik, ya kan, amal agama kita akan menjadi baik, perintah-perintah Allah akan menjadi baik. Nikmat sholat kita, ya, akan merubah diri kita dengan sholat, kekuatan sholat. Imannya baik, sholatnya baik. Siapa yang sholatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Sholatnya buruk, berarti ini imannya yang harus dikoreksi. Terus sholatnya juga perlu dikoreksi juga, wudunya juga, gerakannya, bacaan dalam sholat. Ini sholat ini adalah kunci surga. Kunci surga. Kalau kita masuk ke masjid dikunci, nggak ada kuncinya nggak bisa masuk. Begitu juga mau surga, kuncinya sholat. 5 waktu, 3 waktu nggak bisa masuk. 2 waktu, 1 waktu. Hari ini 5 waktu banyak yang meninggalkan perintah Allah seakan biasa-biasa aja. Kalau nggak makan 1 hari luar biasa, bisa ngamuk-ngamuk, ya. Gelas dipecahin. Tapi nggak sholat, coba kita pecahin gelas. Aduh, saya nggak sholat ini tadi asar, saya pecahin gelas. Tidak ada. Atau kita ini langsung sedekah, supaya saya nggak telat lagi. Kalau sahabat-sahabat seperti itu, wali-wali Allah seperti itu. Dia langsung hari ini Pak, kalau kita lihat, ya, nggak bisa, nggak paham dengan sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri dia datang. Sholat Jumat, sholat 5 waktu dia nggak buat. Seakan-akan Idul Fitri, Idul Adha ini yang wajib. Ya, sholat Jumat 5 waktu nggak wajib. Ya, wajibnya apa Pak? Wajibnya ada. Kalau Idul Adha wajibnya kita harus ambil daging kurban. Ya. Kalau Idul Fitri kita wajibnya ambil zakat fitrah. Apalagi tiap distrik yang dapat kita nyuruh. Ini kesalahpahaman yang perlu kita perbaiki. Sedih kita memikirkan umat hari ini Pak, di distrik-distrik, ya, khususnya ini Pak, Timur Leste, distrik-distrik. Orang-orang jauh daripada agama, suasana agama. Mau ketemu satu orang Islam aja susah. Dibakau, di PKK. 14 yang lalu saya keluar 40 hari. Namanya di Pak Kodri ya, di kampung sana, kampung sana. Umurnya 60 tahun, ya, masih Islam, subhanallah. Masuk Islamnya sudah lama. Sholat Pak, sholat. Pas ditanya, sholat ada berapa? Ada 5 waktu. Apa aja Pak? Sholat zuhur 4 waktu. Terus sholat asar 4. Sholat maghrib 3. Saya sebutin betul semua. Alhamdulillah, nih Pak, ada rezeki dari Allah. Ya. Satu orang Pak, dia punya kakak, punya adik apa kakak ya? Adik ya, Katolik Mas. Tapi dia tetap mempertahankan, luar biasa. Maka kita nih butuh Pak, kita datangi orang-orang Islam kita ini di distrik-distrik.
Dengan apa kita buat rombongan jamaah? Intinya dengan ikhlas diri, bukan untuk memperbaiki orang ini, tidak. Nggak bisa kita memperbaiki orang ini, memperbaiki diri kita aja nggak bisa. Apalagi untuk memperbaiki orang lain. Ya, untuk kita aja belum bisa, untuk keluarga kita aja belum bisa. Mungkin dengan asbab daripada kita belajar untuk mendatangi umat, saling mengingatkan, saling mengajak untuk taat kepada Allah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah diri kita, keluarga kita. Sama seperti nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW. Kurang apa baiknya? Pamannya Abu Thalib. Ya, bahkan dakwahnya Rasulullah dibantu, didukung. Dia korbankan juga hartanya, bahkan nyawanya. Ya. Tapi Allah nggak pilih, Allah nggak kasih hidayah. Tapi Rasulullah tetap mendakwakan Abu Thalib, tetap juga mendakwakan yang lain-lainnya juga. Orang-orang kafir didakwakan juga. Kalau Abu Thalib terus, kapan kita ini dapat hidayah, yang lain dapat hidayah? Maka Rasulullah dakwah lagi ke Abu Jahal, ke Abu Lahab, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, dia dakwakan. Nabi Nuh alaihissalam, ya, dakwah 950 tahun, pengikutnya 83 orang. Istrinya kafir, anaknya kafir. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap mendakwakan orang-orang kafir yang lain. Dia nggak hanya istri dan anaknya, apalagi kita ini. Kalau istri kita ya belum taat, anak kita belum taat, ya, adik kita belum taat, kakak kita belum taat, kita tetap mendakwakan. Masih juga belum taat, maka kita dakwakan kepada orang lain. Mungkin dengan asbab ini kita risau, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nur hidayahnya mantun ke keluarga kita. Ya. Allah. Kalau dia niatnya nggak ikhlas diri, niat untuk memperbaiki orang lain, stres, bisa gila. Ya. Tapi kalau kita niat untuk memperbaiki diri kita sendiri, gak akan gila, enak terus. Kayak Nabi, ya. Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, maka meskipun tetap aja Rasulullah dakwah terus. Karena Rasulullah dakwahnya untuk memperbaiki diri. Ya. Sahabat-sahabat enak. Bahkan jamaah-jamaah yang bikin 3 hari 40 hari didatangi, tetap nggak mau sholat, datangin lagi nggak mau sholat, datangin nggak pernah jenuh. Tapi kalau sudah bosan gak enak, udah kamu datangin lagi ke orang. Ya, saya udah datangin 3 kali, tetap aja dia nggak mau sholat, tetap aja dia nggak mau taat. Udahlah males. Saya nggak mau keluar lagi 3 hari, saya nggak mau lagi keluar 40 hari. Ya, berarti salah dia, niatnya bukan untuk memperbaiki diri. Maka apa pentingnya kita buat 3 hari, 40 hari, 4 bulan, buat suasana, Pak. Terutama suasana dalam hati kita, di hati kita, buat suasana agama dengan fisabilillah. Ya. Kayak saya, disame aja dengan ibadah-ibadah. Kalau nggak kuat di jalan Allah, lemah. Tahajud berat, nggak khusyuk lagi. Sholatnya agak lemah, baca Al-Qurannya lemah, ya. Mau bicara agama berat juga, susah juga. Tapi kalau kita buat suasana agama, keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, enak. Hari-hari kita ini bicara agama, ada taklim, ya. Ada bayan, bisa bangun tahajud, ya. Ada teman yang bangun kita tahajud. Padahal kita capek ngantuk habis silaturahmi, ada yang bangunkan, kita bisa bangun. Kalau di rumah udah bangun jam 3 tidur lagi. Ya, karena apa ya? Lemahnya iman. Insyaallah Pak. Insyaallah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bentuk rombongan-rombongan jamaah untuk mengusahakan usaha atas iman kita, agar iman kita ini hari demi hari semakin baik, semakin meningkat, semakin